Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Andini, mahasiswa kelas F dengan NIM 23102113201121 dari mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Bapak Arisandi Mursalin, SHMH. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah video pembahasan studi kasus mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Salah satu bencana ekologis yang terus berulang dan berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan hukum. Video ini disusun sebagai bentuk tugas ujian akhir semester atau UAS dan bertujuan untuk mengulas permasalahan karhutla dari berbagai aspek hukum lingkungan di Indonesia. Mari simak video pembahasannya. Yang pertama, pengertian pengerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam konteks hukum lingkungan, dua istilah penting yang perlu dipahami adalah pengerusakan dan pencemaran. Pengerusakan lingkungan adalah proses atau tindakan yang menyebabkan berkurangnya, bahkan hilangnya kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan. Contohnya adalah pembakaran hutan yang menyebabkan hilangnya ekosistem, perubahan fungsi tanah, serta kerusakan pada hutan gambut dan keanekaragaman hayati. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga kualitas lingkungan hidup menurun di bawah baku mutu. Dalam karhutla, pencemaran terutama berbentuk pencemaran udara akibat asap yang mengandung partikel berbahaya, karbon monoksida, dan zat kimia lain yang membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Teknologi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Pada periode 2015, Indonesia mengalami salah satu bencana ekologi terbesar dalam sejarah modern. Lebih dari 2,6 juta hektar lahan terbakar. Wilayah paling terdampak meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dampaknya berskala regional. Kabut asap menyelimuti sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, bahkan menyebar ke Malaysia, Singapura, hingga Thailand. Aktivitas masyarakat lumpuh, sekolah ditutup, bandara berhenti beroperasi, dan jutaan orang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Periode 2019. Polanya berulang dan lebih dari 1,6 juta hektar lahan terbakar. Karhutla 2019 juga tercatat sebagai salah satu yang paling parah dalam dekade terakhir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut 80% kebakaran terjadi di konsesi perusahaan sawit dan hutan tanaman industri atau HTI. 2023 sampai 2024. Karhutla kembali terjadi meski pemerintah telah menerbitkan kebijakan larangan dan restorasi gambut. Fakta ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Dampak dari karhutla. Yang pertama, dampak lingkungan. Hancurnya hutan hujan tropis dan ekosistem gambut yang memiliki peran penting dalam menyerap karbon dan menjaga siklus air. Kehilangan biodiversitas, satwa endemik seperti orangutan, harimau Sumatera, dan burung rangkong kehilangan habitat alaminya. Lalu, kerusakan ekosistem bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan, bahkan dalam beberapa kasus permanen. Kedua, dampak kesehatan. Asap karhutla mengandung partikel halus yang mampu menembus saluran pernapasan dan memicu penyakit pernapasan kronis, terutama pada anak-anak dan lansia. Data BNPB mencatat lebih dari 900.000 kasus ISPA hanya dalam satu musim karhutla tahun 2019. Karhutla juga meningkatkan risiko gangguan kehamilan, penyakit jantung, dan kematian dini. Dampak ekonomi dan sosial. Kerugian ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah, meliputi kerugian pertanian, pariwisata, produktivitas kerja, transportasi udara, dan biaya kesehatan. Konflik sosial meningkat karena pembukaan lahan yang tidak sah dan tumpang tindih lahan antara masyarakat, adat, petani lokal, dan perusahaan. 2.
Permasalahan hukum lingkungan, administratif, perdata, dan pidana. A. Aspek administratif. Banyak perusahaan pemilik konsesi lahan terbakar tetap beroperasi tanpa pencabutan izin. Contoh PT Waringin Agrojaya diberi sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena 8.000 hektar lahan konsesinya terbakar. Pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup sering tidak maksimal dalam pengawasan dan penegakan aturan. B. Aspek perdata. Gugatan perdata digunakan oleh pemerintah atau LSM untuk meminta ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Contoh, PT Nasional Sago Prima digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijatuhi denda 319 miliar rupiah dan PT Kalista Alam digugat karena membuka lahan di Suaka Marga Satwa Rawatripa, Aceh, dihukum membayar 366 miliar rupiah. C. Aspek pidana. Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebut bahwa pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dipidana 3-10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Namun, implementasi sanksi pidana terhadap korporasi masih lemah karena kendala pembuktian hukum, konflik kepentingan, dan kekuatan ekonomi politik perusahaan. 3. Prinsip hukum lingkungan, litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi ditempuh melalui pengadilan, perdata, atau pidana. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat perusahaan pembakar hutan dan Mahkamah Agung beberapa kali mengabulkan gugatan. Contoh, Walhi dan LSM menggugat pemerintah daerah karena membiarkan karhutla terus terjadi. Penyelesaian non-litigasi berupa advokasi, kampanye publik, mediasi, dan pelaporan ke lembaga pengawasan. LSM seperti Walhi, Greenpeace, dan Yayasan Madani untuk lingkungan aktif melakukan pendekatan non-litigasi untuk tekanan publik. Media sosial dan jurnalisme warga digunakan untuk mengungkap kasus karhutla yang ditutup-tutupi. 4. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Bentuk partisipasi. 1. Pelaporan karhutla dan titik api. Warga menggunakan aplikasi seperti Lapor, Siponggi, dan Pantau Gambut untuk melaporkan kebakaran. 2. Kampanye dan edukasi publik. LSM bersama komunitas adat mengadakan pelatihan cegah karhutla dan restorasi gambut. 3. Pemadaman oleh relawan dan masyarakat adat. Masyarakat ikut memadamkan api, kadang tanpa perlindungan memadai. 4. Litigasi oleh warga. Beberapa komunitas menggugat pemerintah atau perusahaan atas kerugian yang mereka alami. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 penataan ruang harus melibatkan masyarakat sebagai bentuk demokratisasi lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Partisipasi dianggap bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 70 menyatakan masyarakat berhak A. mendapatkan informasi lingkungan, B. terlibat dalam pengambilan keputusan, C. mengajukan gugatan hukum dan lingkungan. 5. Asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam kasus karhutla. A. Asas-asas Pasal 2. 1. Asas tanggung jawab negara. Negara wajib aktif menjaga hutan dari kebakaran. Ketika gagal, berarti negara lalai melindungi rakyat. 2. Asas kelestarian dan keberlanjutan. Kebakaran menghilangkan peluang generasi masa depan untuk mewarisi hutan dan fungsi ekosistem. 3. Asas partisipatif. Warga, aktivis, dan masyarakat adat berhak ikut menjaga dan menentukan kebijakan hutan. 4. Asas keadilan. Mereka yang paling menderita justru adalah rakyat kecil, bukan pemilik modal. 5. Asas ekoregion. Kebijakan tidak bisa disamaratakan. Wilayah gambut seperti Kalimantan Tengah harus memiliki perlakuan khusus.
6. Asas kehati-hatian dan pencegahan. Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Pemulihan hutan jauh lebih sulit dan mahal. 7. Asas akuntabilitas. Harus ada transparansi dalam memberikan izin dan penanganan karhutla. 8. Asas polluter pays. Perusahaan yang menyebabkan kebakaran harus membayar ganti rugi dan memulihkan hutan. B. Tujuan pasal 3. 1. Melindungi wilayah NKRI dari kerusakan dan pencemaran. 2. Menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman. 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam. 4. Menciptakan keadilan antar generasi. 5. Menegakkan supervisi hukum lingkungan secara adil dan tegas. Kesimpulan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera merupakan bencana ekologis yang disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya pembukaan lahan dengan cara membakar. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, krisis kesehatan, kerugian ekonomi, hingga konflik sosial dan diplomatik. Permasalahan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum di sektor lingkungan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, banyak asas penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dilanggar, seperti asas kehati-hatian, tanggung jawab negara, dan polluter pays. Penyelesaiannya tidak cukup melalui hukum saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, pengawasan bersama, serta komitmen untuk menjaga keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.